Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang obat-obatan pada sistem endokrin. Kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama adalah Faira Putri, yang kedua Alif Abdul Aziz, yang ketiga Kaila Verina Ferry, yang keempat F. Sofyan, yang kelima Oktaviani Afrina, yang keenam Putri Zamzam, yang ketujuh Siti Aisyah, yang kedelapan Siti Maisyarah, dan yang terakhir Ummul Arifah Hikmah Sulaiman. Untuk topik-topik yang akan kami bahas pada video kali ini adalah mengenai obat diabetes, obat tiroistatika, dan obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia dan hewan yang terdiri dari kelenjar endokrin, hormon, dan sel-sel target yang merespons hormon tersebut. Sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur dan mempertahankan berbagai fungsi tubuh yang penting, seperti pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres dan lingkungan. Kelenjar endokrin merupakan bagian dari sistem endokrin yang memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah. Hormon kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui peredaran darah dan berikatan dengan reseptor pada sel-sel target, sehingga mempengaruhi fungsi dan perilaku sel tersebut. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengatur dan memelihara keseimbangan dalam tubuh, sehingga disebut juga sebagai sistem regulasi hormonal. Pengertian obat. Obat adalah suatu zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit atau kondisi medis pada manusia atau hewan. Obat diberikan dalam berbagai bentuk seperti tablet, kapsul, sirup, suntikan, salep, dan supositoria. Baik, untuk topik pertama yaitu tentang obat diabetes. Obat diabetes, menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Hiperglikemi kronik pada diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan beberapa organ tubuh terutama mata, ginjal, syaraf, jantung, dan pembuluh darah. Sedangkan sebelumnya, WHO telah merumuskan bahwa diabetes mellitus merupakan suatu yang tidak dapat dituangkan dalam satu jawaban yang jelas dan singkat, tetapi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan problema anatomik dan kimiawi akibat dari sejumlah faktor di mana didapat definisi insulin absolut atau relatif dan gangguan fungsi insulin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan dari obat-obat antidiabetes. Nah, golongan dari obat antidiabetes yang pertama ini adalah sulfonylurea, yang terdapat di sini adalah glibenclamid, yaitu bekerja dengan cara merangsang sekresi insulin dari pankreas. Nah, dia ini memiliki indikasi untuk mengendalikan kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Nah, efek sampingnya itu adalah berat badan meningkat, mual, sensasi terbakar di dada, kemudian perut terasa penuh. Selanjutnya kontraindikasinya pasien yang hipersensitivitas terhadap sulfonylurea, kemudian pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetikum dengan atau tanpa koma. Nah, di sini juga terdapat dosisnya, yaitu dosis awalnya adalah 2,5 sampai 5 mg per hari. Nah, dosisnya biasa ditingkatkan setiap minggu, yaitu sebanyak 2,5 mg. Kemudian yang kedua terdapat glimepirid. Nah, dibandingkan dengan glibenclamid, glimepirid ini lebih jarang menimbulkan efek hipoglikemik pada awal pengobatan. Contoh dari sediaannya adalah Amaril yang memiliki indikasi juga untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Kemudian dia juga dapat dikombinasikan dengan metformin atau insulin. Nah, efek sampingnya adalah hipoglikemik, gangguan penglihatan sementara, mual muntah, rasa penuh di epigastrium, sakit perut, diare, dan reaksi alergi. Nah, kontraindikasi dari obat ini adalah hipersensitif terhadap glimepirid dan sulfonylurea, tidak cocok untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetikum, dan prekoma diabetik atau dengan koma. Nah, dosisnya adalah dosis awalnya itu 1 mg sehari sekali. Kemudian dia dapat ditingkatkan dengan 1-2 minggu yang dilakukan secara bertahap.
Nah, selanjutnya ada glyquidone yang mempunyai efek hipoglikemik sedang dan jarang menimbulkan serangan hipoglikemik. Nah, contoh cediaannya di sini adalah glurenorm, yang mana indikasinya dapat mengontrol kadar gula darah pada diabetes mellitus tipe 2 juga, yang memiliki efek samping hipoglikemik, gangguan pencernaan, ruam kulit, gatal-gatal, dan rasa pahit seperti logam yang berada di mulut. Nah, kontraindikasi dari obat ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 1, pasien yang koma atau prakoma diabetes, kemudian pasien yang komplikasi asidosis dan ketosis. Dosis awalnya adalah 15 mg dan dosis hariannya bisa mencapai 45 sampai 60 mg setiap harinya. Nah, selanjutnya ada golongan meglitinida dan turunan asam fenilalanin. Nah, golongan dari senyawa ini adalah bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Nah, contohnya di sini adalah repaglinit, yang mana dia memiliki indikasi sebagai obat yang menurunkan kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2 juga. Nah, efek sampingnya adalah berat badan naik, nyeri sendi, diare, dan konstipasi, sakit kepala. Kemudian memiliki kontraindikasi ketoasidosis dengan gangguan fungsi hati berat, kehamilan. Nah, dosisnya di sini adalah sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan obat lain, yaitu awalnya 0,5 ml, dan jika sebelumnya pasien sudah mengonsumsi obat antidiabetes lain, maka dosis awalnya adalah 1 mg. Obat ini dikonsumsi selama 2-4 kali sehari. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang golongan meglitinida dan turunan fenilalanin. Yang pertama itu ada neteglinit, di mana indikasinya itu sebagai diabetes mellitus tipe 2 dikombinasikan dengan metformin. Kemudian efek sampingnya itu hidung merasa berair, kemudian hidung tersumbat, bersin, batuk, kemudian nyeri punggung, pusing, atau badan itu terasa kaku. Kemudian kontraindikasinya itu ada ketoasidosis, diabetes mellitus tipe 1, wanita hamil, dan ibu menyusui. Kemudian dosisnya itu 120 mg secara oral 3 kali sehari. Kalau 60 mg itu 3 kali sehari juga sebelum makan. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada rosiglitazone, di mana indikasinya itu untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian efek sampingnya ada meningkatkan risiko patah tulang, kemudian meningkatkan berat badan, hiperglikemia, gangguan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, sakit kepala, dan juga jantung berdebar. Kontraindikasinya itu dia mengalami gagal jantung, kemudian memiliki riwayat jantung seperti sindrom koroner akut, penyakit hati, diabetes mellitus tipe 1. Kemudian dosisnya ada 4 mg, dapat ditingkatkan lagi setelah 8-12 minggu hingga maksimal itu 8 mg per hari. Dosis dapat diberikan sebagai dosis tunggal ataupun dua dosis tertinggi. Kemudian ada metformin. Metformin itu merupakan terapi awal, indikasinya itu terapi awal untuk diabetes dengan keadaan kelebihan berat badan dengan kadar gula darah yang tidak dapat dikendalikan dengan diet saja. Kemudian efek sampingnya itu gangguan saluran pencernaan, kemudian mual, terus ada malgia, keras kepala, terasa ringan, ruam kulit. Kemudian ada kontraindikasi yaitu penyakit ginjal dengan kadar keratinin serum itu lebih dari 1,5 mg per liter, kemudian dan lebih dari 1,4 mg per liter. Kemudian juga penyakit hati kronik, alkoholik, serta hipoksia. Kemudian wanita hamil dan ibu menyusui. Dan kemudian dosis awalnya itu sehari 2 kali 500 mg dan 2 kali 850 mg. Kemudian golongan inhibitor aglukosidase itu ada akarbos, indikasinya itu untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian efek sampingnya itu perut kembung, kemudian ada susah buang angin, sering buang angin, kemudian sakit perut, diare. Kontraindikasinya itu ada ketoasidosis, kemudian gangguan gastrointestinal seperti inflamatori bowel disease, kemudian ulcus duodenum, kemudian sirosis hepatis. Dosisnya itu 50 mg 1 kali sehari dan dapat ditingkatkan 50 mg untuk 3 kali sehari. Jika diperlukan juga bisa ditingkatkan menjadi 100 mg 3 kali sehari setelah 6-8 minggu. Nah, dosis maksimalnya itu 200 mg 3 kali sehari.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat tiroistatika. Sebelum saya menjelaskan tentang obat tiroistatika, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu tirotoksikosis. Nah, tirotoksikosis itu adalah keadaan klinis yang berhubungan dengan aktivitas hormon tiroid yang berlebihan. Biasanya karena tingginya sirkulasi hormon tiroid. Presentasi klinis bervariasi, mulai dari badai tiroid tanpa gejala hingga mengancam jiwa. Gejalanya disebabkan oleh keadaan hipermetabolik yang disebabkan oleh kelebihan hormon tiroid dan meliputi penurunan berat badan, intoleransi panas, dan jantung yang berdebar. Tiroksikosis dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak didiagnosis dan diobati dengan tepat, termasuk delirium, perubahan status mental, osteoporosis, kelemahan otot, fibrilasi atrium, gagal jantung kongesif, penyakit tromboemboli, kolaps kardiovaskular, dan kematian. Lalu saya akan menjelaskan tentang etiologi dari tiroistatika. Etiologi tirotoksikosis dapat dibagi menjadi sumber TSH endogen ataupun eksogen. Yang pertama, peningkatan sekresi hormon tiroid endogen, penyakit kuburan, gondokan multinodular beracun, adenoma toksik, adenoma penghasil TSH atau adenoma hipofisis, hipertiroidisme yang dimediasi HCG, tiroiditis diinduksi obat. Lalu yang kedua itu adalah peningkatan sekresi hormon tiroid eksogen, yaitu hipertiroid buatan dan terapi penggantian yang berlebihan dengan levotiroxin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari tiroistatika. Nah, tirotoksikosis terjadi akibat kelebihan hormon tiroid baik dari sekresi berlebihan T3 dan T4 endogen atau dari konsumsi hormon tiroid sintetik eksogen. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap jaringan dan sistem organ dalam tubuh dengan meningkatkan laju metabolisme basal dan termogenesis jaringan dengan meningkatkan reseptor alfa adrenergik yang menyebabkan peningkatan aktivitas simpatis. Hormon tiroid menyebabkan peningkatan ekspresi ATP yang bergantung pada sarkoplasma miokard ATP, meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas miokard dengan efek bersih dan peningkatan curah jantung, penurunan resistensi vaskular sistemik atau SFR, dan penurunan afterload dihasilkan dari relaksasi otot polos arteri oleh produk akhir metabolisme seperti asam laktat yang dihasilkan dengan peningkatan konsumsi oksigen. Nah, penurunan SPR ini menyebabkan aktivasi sistem renin-angiotensin, menyebabkan reabsorpsi natrium dan memperluas volume darah untuk meningkatkan preload. Jika tidak diobati, hal ini dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri dan gagal jantung kongestif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang golongan obat tiroistatika. Nah, golongan obat antitiroid ini yang pertama ada propiltiurasi, ada metimazol, dan ada karbimazol. Efek sampingnya itu untuk menghambat sintesis hormon tiroid dan berefek imunosupresif, dan indikasinya itu pengobatan ini pertama pada grafes dan yang kedua obat jangka pendek atau prabedah. Baik, selanjutnya ada golongan obat tiroistatika. Yang pertama yaitu ada B-adrenergic antagonis. Contoh obatnya yaitu propanolol, metoprolol, atenolol, dan nadolol. Efek sampingnya itu mengurangi dampak hormon tiroid pada jaringan. Indikasinya obat tambahan kadang sebagai obat tunggal pada tiroiditis. Selanjutnya ada bahan mengandung iodin. Kalium, contoh obatnya itu ada kalium iodida, solusi lugol, natrium ipodat, asam lopanoat. Efek sampingnya menghambat keluarnya T4 dan T3, menghambat T4 dan T3 serta produksi T3 ekstratiroidal. Indikasinya ada persiapan tiroidektomi sama pada krisis tiroid, bukan untuk penggunaan rutin. Selanjutnya ada obat lainnya. Contoh obatnya yaitu kalium perklorat, litium karbonat, sama glukokortikoids. Efek sampingnya menghambat transport yodium, sintesis dan keluarnya hormon, dan memperbaiki efek hormon di jaringan dan sifat imunologis. Selanjutnya ada indikasinya, bukan indikasi rutin pada subakut tiroiditis berat dan krisis tiroid.
Selanjutnya ada obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Yang pertama yaitu ada obat hormon estrogen. Estrogen merupakan hormon steroid kelamin endogen yang diproduksi oleh ovarium, korteks adrenal, testis, dan plasenta pada masa kehamilan. Estrogen atau C8 ketosteroid mempunyai cincin asam amino aromatik terdiri dari struktur estradiol atau paling aktif, estron, dan estior tidak aktif. Estrogen dapat disintesis dalam testis, ovarium, adrenal, plasenta. Prekursornya berupa testosteron dan androstenedion. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja. Estrogen bekerja secara primer untuk membantu pengaturan hormon releasing factor hipotalamus, membantu pertumbuhan dan pematangan dari ovum di dalam ovarium dan merangsang perkembangan endometrium. Selanjutnya ada indikasi. Indikasinya sebagai kontrasepsi, sebagai IRT atau HRT atau hormon replacement terapi pada wanita pasca menopause. Sediaan dan dosisnya: estirol tablet 1 dan 2 mg, dosis 2-4 tablet sehari. Estradiol valerat tablet 2 mg, dosis 1 tablet sehari. 17 estradiol PET 100 mikrogram per hari. Etinelestradiol tablet 50 mikrogram, dosis setengah 1 tablet sehari. Selanjutnya ada estropipat atau NA-esteran sulfat 0,625 mg, dosis 1-2 tablet sehari. Digunakan untuk kontrasepsi. Lihat preparat kontrasepsi hormonal. Baiklah, selanjutnya efek samping dari obat hormon estrogen yaitu reaksi yang sering timbul, gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, edema, berat badan bertambah. Yang lebih serius yaitu pusing, migrain, kloasma, terutama pada kulit muka, peningkatan tekanan darah, trombosis, proliferasi endometrium atau varises. Estrogen dapat meningkatkan kadar globulin, peningkatan tiroid. Selanjutnya kontraindikasi. Wanita hamil atau menyusui, gangguan fungsi hepar, riwayat trombosis atau emboli, hipertensi, penyakit jantung, pendarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, adomena mamae, atau adanya tumor pada alat reproduksi. Kemudian interaksi obat, yaitu peningkatan risiko terjadinya penggumpalan darah jika digunakan bersama lenalidomid, thalidomid, dan asam tranexamat. Peningkatan risiko terjadinya efek samping estrogen jika digunakan dengan simetidin, itraconazole, clarithromycin, guanidin, atau erythromycin. Penurunan efektivitas estrogen jika digunakan dengan rifampicin, carbamazepine, atau darunavir. Kemudian penurunan efektivitas antikoagulan seperti heparin sehingga meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Berikut contoh obat-obat hormon estrogen. Selanjutnya, obat hormon androgen. Hormon androgen seringkali disebut sebagai hormon laki-laki. Hormon ini secara umum memang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksi pria. Meskipun begitu, hormon ini juga diproduksi dalam tubuh wanita, namun jumlahnya tidak banyak. Untuk mekanisme kerja, testosteron bebas dari plasma sel target dengan cara difusi reseptor androgen berikatan dengan reseptor androgen yang sama dengan afinitas yang lebih tinggi. Untuk efek anabolik, androgen meningkatkan massa otot pada anak laki-laki dan perempuan. Androgen juga berpengaruh pada prestasi atlet. Androgen digunakan untuk pengobatan anemia refraktor. Androgen digunakan untuk terapi paliatif karsioma mama dan untuk pengobatan osteoporosis. Untuk efek samping dan interaksi obat, yang pertama adalah maskulinisasi atau pertumbuhan kumis, akne, merendahnya nada suara, gangguan menstruasi. Ada penghambatan spermatogenesis, hiperplasia prostat pada laki-laki usia lanjut, untuk merangsang pembesaran prostat karena hiperplasia. Hal ini disebabkan obstruksi munculnya kanker prostat. Selanjutnya, sediaan dan indikasi.
Terapi substitusi. Androgen digunakan sebagai terapi pengganti pada defisiensi androgen, yaitu pada hipogonadisme dan hipopituitarisme. Hasil terapi substitusi yang paling baik didapat dengan pemberian sediaan suntikan intramuskular. Adapun beberapa sediaan androgen bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk sediaan yang pertama adalah testosteron. Cara pemakaiannya intramuskular, dosisnya 10-50 mg 3 kali seminggu. Untuk 10-25 mg 2-3 kali seminggu. 100-200 mg untuk 2-4 minggu. 200-400 mg untuk 2-4 minggu. Sediaan yang kedua, metil testosteron. Cara pemakaiannya intramuskular, dosisnya 10-50 mg per hari. Sediaan selanjutnya danazol. Cara pemakaiannya secara oral, dosisnya tergantung berat penyakit dan respon individual. 200-800 mg per hari selama 3-9 bulan. 100-400 mg per hari awal, 400-600 mg per hari, lalu turun serendah mungkin yang masih aktif. Berikut ini merupakan contoh obat-obat hormon androgen. Selanjutnya adalah obat hormon progesteron. Progesteron adalah hormon pada wanita yang berperan penting terhadap pengaturan ovulasi dan menstruasi. Obat ini adalah bentuk sediaan dari hormon progesteron atau progesteron buatan. Pemberian obat progesteron berfungsi untuk memicu menstruasi pada wanita yang belum menopause, tetapi tidak menstruasi karena kurangnya hormon progesteron pada tubuh. Selain itu, obat ini dapat mencegah penebalan dinding rahim pada wanita yang sudah menopause dan wanita yang menjalani terapi penggantian hormon estrogen. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja obat progesteron. Progesteron digunakan sebagai bagian dari terapi pergantian hormon pada wanita yang telah melewati menopause atau perubahan hidup dan yang belum menjalani histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Progesteron membantu mencegah penebalan dinding rahim dan mengurangi risiko perkembangannya kanker rahim. Progesteron juga digunakan untuk melancarkan haid menstruasi pada wanita usia subur yang pernah mengalami haid normal kemudian haid berhenti. Selanjutnya, penggolongan obat progesteron ini dikenal dengan nama progesterin atau hormon wanita. Obat ini bekerja sebagai bagian dari terapi pergantian hormon dengan mengurangi jumlah estrogen di dalam rahim. Ia bekerja untuk menyebabkan menstruasi dengan menggantikan progesteron alami yang hilang pada beberapa wanita. Kemudian indikasi dari obat progesteron ini, preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi gangguan siklus, menstruasi, dan ovulasi. Preparat progesteron ini juga bisa digunakan dalam terapi pergantian hormon pada pasca menopause atau menopause dan untuk mengobati depresi pasca melahirkan. Selanjutnya, untuk efek samping dari obat progesteron ini adalah peningkatan risiko kanker payudara invasif, endometriosis, pusing, katuk sementara, pneumonia eosinofilik terutama pada sediaan injeksi yang mengandung minyak wijen, resistensi cairan, trombosis pembuluh darah retina, meningkatkan risiko kemungkinan demensia pada wanita usia 65 tahun ke atas, shock toxic syndrome, persiapan vagina, menurunkan toleransi glukosa, dan meningkatkan risiko kanker ovarium. Kemudian kontraindikasi dari obat progesteron ini sebaiknya dihindari pada pasien yang punya riwayat tumor hati dan gangguan hati berat. Juga kontraindikasi pada pasien dengan kanker kelamin dan payudara, kecuali progesteron digunakan dalam pengobatan penyakit tersebut. Kemudian ada penyakit arteri berat, pendarahan panggina yang tidak terdiagnosa, dan porfiria. Selanjutnya, dosis obat androgen. Pendarahan uterus abnormal intramuskular untuk dewasa karena ketidakseimbangan hormon tanpa adanya patologi organik seperti kanker rahim atau fibroid mukosa, kurang lebih 5-10 mg sekali sehari selama 6 dosis. Bila estrogen juga diberikan, pemberian dimulai setelah 2 minggu terapi estrogen. Hentikan jika aliran menstruasi dimulai selama suntikan progesteron tersebut. Rekomendasikan dosis dapat bervariasi di antara negara ataupun masing-masing produk. Lihatlah pedoman pada produk tertentu, seperti yang dijelaskan pada
ketersediaan obat tersebut. Kemudian terapi pergantian hormon menopause oral untuk dewasanya sebagai tambahan estrogen pada wanita pasca menopause dengan rahim utuh 200 mg sekali sehari sebelum tidur selama 12 hari. Paru terakhir setiap siklus terapeutik dimulai pada hari ke-15 siklus dan berakhir pada hari ke-26. Atau 100 mg sekali sehari pada waktu tidur dari hari 1 sampai ke-25 dari setiap siklus terapeutik. Selanjutnya ada hiperplasia endometrium untuk dewasa pada wanita pasca menopause non-histerektomi yang menerima estrogen terkonjugasi 200 mg sehari sebelum tidur selama 12 hari secara berurutan per siklus 28 hari. Kemudian ada amenorrea intramuskular untuk dewasa biasanya 5-10 mg sekali sehari selama 6-8 hari berturut-turut. Dan selanjutnya yang terakhir ada amenorrhea oral sekunder. Untuk dosisnya 400 mg sekali sehari sebelum tidur selama 10 hari. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari saya, berakhir pula materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.